Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. biasa. Haleluya. Semua di rumah baik-baik kan? Amin. Haleluya. Oke, kita akan mulai saja dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di ayat ini, dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia bilang begini. Coba perhatikan baik-baik. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Ya. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Kita melakukan segala apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, jadi segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau kita menyerahkan setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Bukan kita bermegah diri bahwa kita hebat, kita kuat, kita kaya, dan kita begini dan kita begitu. Tuhan tidak mau lihat itu. Ya, kalau mau bilang kaya, Tuhan lebih kaya. Ya, karena Dia yang punya segala isi dunia ini. Ya, jadi kalau mau bilang kita hebat, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Karena Dia telah mati buat kita dan menebus segala hidup kita, segala dosa kita ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan mau kita berharap sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan mau kita ada dalam hadirat Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Yohanes 15, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 mulai ayat yang keempat, dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita tinggal di dalam Yesus. Bagaimana kita tinggal dalam Yesus? Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan? Ya, Tuhan mau kita punya satu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Bukan sekedar, bukan hanya kata orang, tetapi kita punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya satu kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, dan Tuhan, kalau kita tinggal dengan Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, berarti apa? Setiap masalah dan persoalan boleh ada, tetapi semua itu Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru. Tuhan yang melepaskan kita dari segala masalah dan persoalan. Oleh sebab itu, kalau kita bawa setiap masalah dan persoalan kita dalam tangan Tuhan, saya percaya tidak ada mustahil. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memimpin kita, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, Tuhan sendiri yang akan melepaskan kita dari segala hal. Nah, Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus. Berarti apa? Kita menjadi satu dengan Tuhan. Nah, coba kalau perhatikan, kita lihat ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, coba perhatikan, kalau ranting pohon itu dipotong, berarti apa?
kita kasih tinggal sehari 2 hari dia masih serah. Tetapi kalau kita taruh di panas, kita buang begitu saja dan dijemur di panas, apa yang terjadi? Dia akan layu dan kering. Lama-kelamaan dia akan layu dan kering. Berarti apa? Dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan lagi dengan pokok anggur. Nah, ketika kita menjauh dari Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kerohanian kita menjadi kering. Kenapa? Kita sudah menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu ada dalam pilihan kita. Sekarang, pilihan kita. Mau hidup bersama dengan Tuhan, mau melekat dengan Tuhan, atau kita mau menjauhkan diri dari Tuhan. Ada di tangan kita pilihannya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari ini kita mulai memperhatikan kembali kedekatan kita dengan Tuhan. Mulai periksa diri kita lagi. Apakah kita sudah dekat benar dengan Tuhan, atau kita sudah menjadi satu dengan Tuhan, atau kita masih jauh daripada Tuhan. Supaya apa? Kita memperhatikan. Kalau ada kita masih merasa jauh dari Tuhan, cepat lari dan mendekat kepada Tuhan. Bawa hidup kita, bawa setiap masalah dan persoalan kita. Tidak perlu kita lari cari orang lain untuk menolong kita, tetapi datang sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Dia yang sendiri akan memimpin kita. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, pokok anggur dengan ranting itu harus menyatu, harus tersambung, tidak boleh diputuskan. Kalau sudah diputuskan berarti apa? Kita akan menjadi kering. Kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Akhirnya apa? Kita akan mengalami setiap masalah, setiap persoalan-persoalan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah menjauh daripada Tuhan. Kita bilang kita hebat, kita bilang kita kuat untuk bisa bertahan dalam hidup. Tidak, kita tidak mampu. Karena apa? Firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Tuhan mau segala perkara itu bawa dalam tangan Tuhan. Serahkan sama Tuhan, dan biar Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya terlalu percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, nah, Tuhan sendiri akan memimpin hidup kita. Nah, kalau perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Nah, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, apa saja yang kita kerjakan, kita mulai mengerjakan hal-hal yang buruk. Hati kita, jantung kita mulai berdetak dengan kencang. Karena apa? Ada alarm di dalam hidup kita. Nah, Tuhan memberitahu kita, jangan melakukan hal yang salah. Cepat kita bertobat dan kita berbalik sama Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi. Sesungguhnya harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Di situ, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang benar. Ya, hidup kita menjadi benar dan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang luar biasa. Nah, sehingga kita lebih ternyata anak Tuhan. Nah, orang bisa melihat dan orang bisa menikmati berkat Tuhan dari setiap kehidupan kita. Merasa berkati. Kenapa? Kedekatan kita bukan menjadi masalah buat mereka. Kedekatan kita ada di sekeliling mereka menjadi berkat yang besar buat mereka. Nah, ini yang Tuhan mau. Sesungguhnya kita menjadi garam dan terang. Ya, kita menjadi garam dan terang. Ketika ada masalah, kita ada di sana, ada bersama dengan mereka, dan mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, di situ coba kita perhatikan ayat yang selanjutnya dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Tuhan mau kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan mau kita tinggal di dalam Kristus.
Oleh sebab itu ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar. Nah, lalu apa? Dibakar. Yang ranting-ranting yang sudah lepas itu dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, jadi apa? Debu. Yang jadi hanya debu. Nah, Tuhan gak mau kita menjadi debu dan tidak apa, kita orang-orang yang luar biasa yang dijadikan seturut maunya Tuhan, seteladan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, coba perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, perhatikan baik-baik. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, Tuhan mau kita tinggal dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana kita tinggal dalam Tuhan? Dengan cara kita belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan selalu mempelajari firman Tuhan, dan biarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Ketika firman itu tinggal dalam hati kita, berarti siapa yang tinggal dalam hati kita? Yesus yang tinggal dalam hati kita. Buka hati kita selebar-lebarnya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin kita dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kemanapun kita melangkah pergi, kemanapun kita melangkah berjalan, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari ini. Nah, hari-hari ini adalah hari yang sukar dan sulit. Ya, kalau kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, kalau kita tidak tinggal mendekat dengan Tuhan, kita akan mengalami hal yang buruk. Kita mengalami berbagai macam hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi apa? Menjadi satu. Amin. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, berarti apa? Ada sukacita yang luar biasa. Karena firman Tuhan dalam kita dan Tuhan bertakhta di hati kita. Ya, Yesus Kristus bertakhta dalam hati kita dan memimpin kita dalam setiap hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan dikatakan di situ apa? Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita akan diberkati dengan oleh Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari ini, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang sangat menakutkan. Ya, tidak. Bukan hari-hari yang sangat mematikan. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak takut mati. Ya. Kita tidak takut mati. Banyak orang merasa hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Mereka tidak siap. Mereka takut mati. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut mati. Ya. Jadi Tuhan tidak mau kita mengalami ketakutan. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita dalam segala hal. Apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Nah, perhatikan di situ dia bilang minta saja, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kita akan terima segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tahu. Ya, Tuhan hanya mau kita berseru kepada Tuhan. Tuhan hanya mau kita berharap sama Tuhan, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap pada kekayaan, bukan berharap kepada yang lain. Ya, bukan berharap kepada yang lain. Dan Tuhan mau kita ada bersama dengan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ada bersama-sama dengan Tuhan.
dan juga tinggal dalam firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, berarti apa? Ada sukacita yang luar biasa. Ya, sukacita itu tidak bisa dibeli, tetapi sukacita itu harus dikejar. Terus ada dalam sukacita yang luar biasa tidak bisa dibeli dengan duit. Ya, banyak orang mencari sukacita di luar sana dengan pergi kemana? Berwisata keliling dunia, berwisata keliling sampai bulan. Dia mau menikmati sisa hidupnya dengan keliling dunia. Tapi apa yang dia dapat di sana? Ketika dia pulang dia senang. Sehari, 2 hari, 3 hari dan selanjutnya, hari-hari selanjutnya apa yang terjadi? Dia mengalami hal yang buruk, stres lagi. Dia mengalami tekanan lagi. Bukan itu satu hal yang permanen. Ya, sukacita itu bukan satu hal yang permanen. Kita boleh melihat segala sesuatu. Boleh Tuhan kasih kita melihat dunia ini betapa luas, betapa lebar, betapa dahsyatnya Tuhan buat ini. Kita mengagungkan Tuhan ketika kita ada di sana. Tetapi ketika kita pulang, kita mulai berhadapan dengan setiap masalah dan persoalan. Kita mulai stres lagi. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ketika Tuhan mau supaya kita ada bersama dengan Tuhan, sukacita Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya dalam hidup. Kita bukan sekadar mengerjakannya, tetapi kita tinggal dalam Tuhan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Ayat 8 dia bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini Tuhan mau Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Amin. Tuhan yang ditinggikan, bukan kitanya. Kita mah gak ada apa-apanya. Ya, tapi Tuhan mau dia segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang sesungguhnya Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup. Nah, segala apapun yang kita kerjakan mengarahnya ke sana. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika apa? Kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran dari setiap kehidupan kita. Sehingga orang di luar sana akan melihat kita bahwa dan mereka mengakui sesungguhnya dia adalah anak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Nah, Tuhan rindu hal ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita tahu hari-hari ini kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi bimbang, kita tidak menjadi ragu, tetapi kita percaya sama Tuhan. Percaya dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, menjadi satu dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, ya, dan mendekat dalam firman Tuhan. Ya, jadi tiap hari Tuhan mau kita mempelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bapak Gembala sudah sering ajarkan pada kita, baca firman Tuhan dengan apa? Dengan bersuara, sehingga apa? Telinga kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu masuk dan tinggal dalam hati kita. Nah, kalau firman itu ada di dalam mulut kita dan ada di dalam hati kita, berarti apa? Berarti apa? Kalau firman itu ada di mulut kita dan ada di dalam hati kita, berarti apa? Apa yang Tuhan mau? Kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, kita menjadi satu dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, firman itu ada dalam mulut kita enggak? Kita enggak berani berucap. Kita ada dalam dosa, kita enggak berani berucap demikian. Ya, kita tidak bisa. Karena apa? Kita tidak mampu. Karena apa? Dosa yang menghalangi kita, dosa yang menghambat kita. Ya, pelanggaran-pelanggaran kita yang menghambat kita,
membuat apa? Kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak ujian yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia. Ya, kita tetap setia. Kita tetap kuat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi bimbang, kita tidak menjadi ragu, tetapi kita menjadi percaya sama Tuhan. Semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita kuat dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ya, di hari-hari ini Tuhan mau supaya kita mengerjakan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan firman Tuhan. Ya, semakin kita menjadi satu dan kita menghasilkan apa? Buah-buah kebenaran dari setiap kehidupan kita. Nah, mari kita periksa hidup kita. Adakah hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Adakah hal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Kalau belum terjadi, mari, belum terlambat waktunya kita bisa pulih dengan Tuhan. Ya, yang sudah menjauh daripada Tuhan, mari kita datang sama Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang terkutuk, tetapi mari mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan dan mendapatkan Dia. Ambil waktu kita bersekutu dengan Tuhan, baik dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, dan juga bersekutu dalam firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga dari hari ke hari kita menampakkan buah-buah yang luar biasa. Ya, kita menampilkan buah-buah yang luar biasa, dan Tuhan mau melihat itu. Ada kita menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebenaran dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita. Nah, ada buah-buah kebenaran di sana. Ya, kalau hal ini belum terjadi dalam kehidupan kita, waktunya belum terlambat. Mari, Tuhan kasih kita kesempatan. Perbaiki hidup kita, perbaiki diri kita, perbaiki segala hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, semua yang di rumah, semua yang ada dalam program ini, mari dengar baik-baik. Waktunya belum terlambat. Ya, jangan kita putuskan nanti, tapi hari ini Tuhan mau kita putuskan. Sehingga apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia? Kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, kalau kita melangkah bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita melangkah semakin jauh daripada Tuhan. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, segala perkara itu dapat kita tanggung dalam Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Kita sendiri tidak mau menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri yang akan berikan kelegaan kepada kita. Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera buat kita. Tuhan sendiri yang menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Oleh sebab itu, kalau kita tidak datang sama Tuhan, kita lari kemana? Kita lari pada dunia, kita lari pada obat-obatan, atau kita lari pada hal-hal yang lain. Nah, Tuhan tidak mau, tapi Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, datang sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah memanggil dengan lembut, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, Tuhan rindu kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi satu dalam firman, kita menjadi satu dalam persekutuannya, kita menjadi satu dalam pujian penyembahan, ada bersama Tuhan.
bukan kita membawa segala sesuatu dengan terpaksa. Baca firman dengan terpaksa, ya, masuk dalam pujian penyembahan dengan terpaksa, masuk dalam doa dengan terpaksa. Itu kayak apa coba? Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan mau kita dengan rela hati datang, kita sadar dan kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan terpaksa. Kalau kita bilang kita datang karena terpaksa, datang gerejanya karena terpaksa, hanya karena suami, hanya karena istri, hanya karena orang tua, kita datang gereja dengan terpaksa. Akhirnya apa? Kita mendapatkan sesuatu di sana. Ya, hanya kita datang hanya melihat, yang kita dapat hanya ada kekecewaan. Ini pendeta khotbahnya lama sekali. Ini pendeta ini singgung-singgung saya. Ini pendeta ini begini dan begitu. Akhirnya apa? Kita menambah dosa dalam hidup kita. Ya, kita bukan datang memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita datang apa? Melihat orang di sekeliling kita, akhirnya jadi kecewa. Nah, kalau kita kecewa, berarti apa? Kita mulai menaruh sesuatu dalam hidup kita, menolak sesuatu, menolak Tuhan dalam hidup kita, dan kita mulai menjauhkan diri kita. Akhirnya apa? Firman Allah berkata tadi di ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Terus kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Berakhir di mana? Berakhir di dapur api. Ya, kita berakhir ada di sana. Menjadi apa? Menjadi debu. Ada harga enggak? Enggak ada harga. Ada nilai enggak? Enggak ada nilai. Menjadi gosok. Tahu aku pakai apa? Untuk cuci piring, untuk cuci apa? Wajan yang hitam-hitam. Semua itu kalau di kampung pasti dipakai abu demikian. Abu gosok. Nah, masih ada guna hanya untuk itu, tapi yang lain tidak ada faedahnya, ya kan? Tidak ada gunanya lagi. Berarti apa? Di sini dia bilang jangan sampai kita dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah, keluar daripada kering, kerohanian kita menjadi kering, jiwa kita menjadi kering. Tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Padahal kita punya segala sesuatu. Ya, kita punya segala sesuatu. Kita mau ada makan, ada minum di rumah dan segala macam kita punya. Tetapi apa? Kita tidak merasakan damai sejahtera. Yang ada hanya kekecewaan. Lihat ini salah, lihat itu salah. Kecewa. Mulai kecewa. Hanya firman Allah, kita menggenapi firman Allah. Kenapa saya bilang kita menggenapi firman Allah? Di situ katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuat seperti ranting dan menjadi kering. Nah, dijemur di matahari menjadi kering kerontang. Pernah merasakan hidup kita pernah kering kerontang? Hanya ada kegetiran, yang hanya ada masalah demi masalah, yang hanya persoalan yang kita hadapi, nggak selesai persoalan kita. Itu benar supaya kita kembali sama Tuhan. Kita harus kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan. Lihat kembali sama Tuhan. Bukan kita lari. Ya, berbalik kembali sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ambil waktu spesial. Dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, dalam firman Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat dalam Tuhan. Ya, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi kuat, kita menjadi berkat yang luar biasa. Kita memberikan kekuatan buat teman-teman kita. Kita memberikan kekuatan buat orang-orang di sekeliling kita. Kita mendukung mereka, mendoakan mereka. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kekristenan. Ya, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini
Kalau masih ada yang demikian, mari kita lihat, kita melihat kembali kepada hidup kita. Ya, kita melihat kembali kepada diri kita. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan hidup kita hari-hari ini. Karena firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, maukah kita hari-hari ini kita bawa setiap masalah, kita bawa setiap persoalan kita bawa segala ketakutan kita dalam tangan Tuhan. Bawa dan serahkan sama Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita keberanian percaya yang hebat dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ambil waktu beberapa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah semua, mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya mau kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, yang kita merasa hari ini kita kerontang dan ada sesuatu yang baik. Setiap masalah dan persoalan selalu menimpa hidup kita. Nah, Tuhan mau kita memandang sama Tuhan. Tuhan mau kita datang sama Tuhan. Tuhan mau kita mendekat sama Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi kita berlari mendapatkan Tuhan. Yang sebab firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berlari datang sama Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau lihat kami semua Tuhan. Kami yang ambil waktu beberapa saat dengan Engkau Tuhan. Kami semua yang ada dalam rumah, di rumah Tuhan. Kami semua yang ada dalam program ini, baik itu di IGTV maupun yang ada di YouTube. Tuhan, mari ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Bapa, nyatakan kehadiran-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat kami semua Tuhan, yang membawa setiap hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau mau kami ada dalam satu persekutuan. Persekutuan bersama Engkau dalam doa. Persekutuan bersama dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan. Persekutuan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami akan menjadi kuat di dalam Engkau. Kami akan menjadi kuat di dalam Engkau, sebab Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Engkau sendiri yang memberikan pertolongan kepada kami. Engkau sendiri yang memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kami. Di dalam nama Yesus, lawat kami semua Tuhan. Jangkau kami semua yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami yang mengalami ketakutan hari-hari ini, karena kami takut mati, karena kami takut mengalami kondisi-kondisi hari-hari ini. Mari Tuhan ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami di hadirat-Mu. Kalau kami ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau, kami tidak akan mengalami hal yang demikian. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Oh haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, glory, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah El Shaddai, Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Oh, ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah namamu. Glory, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yarana yamada kurana yaramaso, iramada kirana yaramase. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami, Kau Allah yang telah memulihkan kami, Kau Allah yang telah memberikan kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Sebab firman-Mu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Persoalan yang telah kami bawa, dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang memimpin kami, Engkau sendiri akan memberikan kelegaan, Engkau sendiri akan memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita bagi kami semua. Tuhan, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba telah selesai berbicara. Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami, Engkau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau, yaitu dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, di dalam firman Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan firman Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi kuat di dalam Engkau.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita persiapkan setiap persembahan kita. Haleluya. Oke, Bapak Ibu boleh persiapkan persembahan sebelum dikirim. Haleluya. Kita akan berdoa. Mari angkat setiap persembahan kita, baik itu kolekte, persembahan istimewa, mungkin ada perpuluhan yang mau dibayarkan, boleh kita sama-sama angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah pimpin kami dalam setiap ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga Bapa, ada persembahan yang kami terima, mari Tuhan ambil alih dan berkati. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menjadi hal luar biasa dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, ada yang berulang tahun 15. Dalam minggu ini? 15 besok. Oh, ada 15. Tanggal 15 ada Bapak Titus Sugiarto. Wah, selamat ulang tahun Bapak Titus. Tuhan Yesus memberkati. Siapa lagi? 20. Tanggal 20. Oh, tanggal 20 ada Ibu Wis di Yayasan Pintu Elok. Ya. Selamat ulang tahun Ibu Wise, Tuhan Yesus memberkati. Terus ada lagi? Iya. Kita dukung dalam kita terus ini berdoa supaya kita punya waktu untuk penyelesaian semua urusan yang ada di Mandala Utara yang belum fix semua, masih ada beberapa bagian yang perlu kita kerjakan dan juga masih butuh triplek, masih butuh vinil, masih butuh karpet, dan ada banyak hal yang masih kita butuhkan yang kecil-kecil tapi harganya juga tidak kecil ya. Jadi Bapak Ibu tetap dukung dalam doa biar semua selesai tepat pada waktunya. Nah, sehingga kita bisa beribadah kembali itu semua dalam tempat yang baru. Nah, kemarin ada beberapa keluarga yang bilang, waduh itu tampilan gambarnya, lagu-lagunya kurang jelas karena lampunya terlalu terang. Nah, kita cari solusi supaya kita bisa mempunyai punya TV layar monitor yang kita tempatkan di depan, sehingga tulisan-tulisan yang ditampilkan di depan walaupun dengan lampu yang terang tetap kita bisa lihat dengan jelas. Amin. Nah, Bapak Ibu dukung karena harganya tidak murah, harganya pasti mahal. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama terus berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis, apapun juga yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati. Walaupun hari-hari ini kita dalam kondisi yang kurang, tapi kita percaya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, sukacita Tuhan itu ada tinggal dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu gak usah takut. Tidak perlu kita takut menghadapi hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru.
semangat baru membakar hati kami dan membuat roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Glory. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau yang telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang di rumah Tuhan. Mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka, Engkau tahu setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka hari-hari ini. Biarlah Tuhan mereka sambil percaya kepada Engkau, mereka kuat di dalam Engkau, dalam setiap persekutuan bersama dengan Engkau, baik itu dalam firman, baik itu dalam pujian dan penyembahan, baik itu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Engkau lawat kami semua, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Sebab firman berkata, segala perkara dapat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan baru, Engkau Allah yang memberikan kepada kami semangat yang baru. Nah Tuhan, berkati kami semua, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua pemerintahan ini dari pimpinan pusat sampai pada daerah-daerahnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Jokowi yang hari-hari ini yang bekerja dengan luar biasa untuk memimpin bangsa ini dan untuk penyelesaian dalam segala program-program yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, berkati setiap pemerintahan kami ini, baik dari pusat sampai pada daerah-daerahnya, bahkan sampai RT RW. Tuhan, kami serahkan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Mari Tuhan, jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati dengan ajaib, Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Tuhan, mari berkati pemerintahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, walaupun kami menghadapi situasi yang sukar sulit, tapi kami percaya ketika kami ada bersama dengan Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati setiap umat Tuhan dimanapun berada Tuhan, dalam setiap program ini. Mari Tuhan, lawat, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami boleh kembali dengan pemulihan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Titus yang berulang tahun pada tanggal 15 Tuhan. Kami akan dalam tangan. Mari Bapak berkati dan urapi mereka, Tuhan, menambahkan umur serta mereka semakin Engkau, semakin hari semakin mereka ada dalam Engkau Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam doa dan dalam pujian dan penyembahan. Dan Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati dalam masa depan mereka, berkati dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, hari lepas hari, apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari ambil alih dan pimpin kami hari-hari ini di dalam nama Yesus Tuhan.
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Haleluya. Bless you.